Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Muhammad Yunus. Kali ini kita akan membahas tentang bantulah anak Anda untuk mendeteksi kecerdasannya untuk meraih masa depannya yang lebih gemilang. Karena dengan mengetahui itu, Anda akan dipermudah untuk mengetahui dan mengarahkan bagaimana masa depan pendidikan anak Anda. Baik. Pertanyaannya, kenapa ini menjadi penting? Iya, betul. Sangat penting mengetahui apa sih kecerdasan anak Anda. Berdasarkan Howard Auner, bahwa ada kecerdasan di setiap orang itu, ada kecerdasan maksimal, ada kecerdasan minimal. Ada setidaknya 8 kecerdasan, namun yang dominan itu 1 sampai 4 dan tidak dominan 5 sampai 8. Baik. Analoginya begini. Andaikan anak Anda kecerdasannya adalah kecerdasan linguistik. Dia telah memiliki nilai 7. Nah, jika sejak dini diarahkan untuk mencapai kecerdasan itu dengan terus-menerus menambah kemampuannya, misalnya les bahasa, les berkomunikasi, dan les berhubungan dengan kecerdasan itu, maka pada usia tamat kuliah atau setidaknya pada masa kuliah, nilai anak Anda itu akan menjadi 9. Dan dia akan menjadi hebat dan akan menemukan atau menciptakan sesuatu. Namun, bila anak Anda kecerdasan linguistik, tapi Anda pastikan pengetahuan misalnya dengan les matematika dan ilmu pengetahuan alam, dengan maksud supaya anak Anda bisa meraih dengan ke jurusan ilmu pengetahuan alam, maka paling-paling nilainya menjadi 7. Itu artinya Anda akan sia-sia bertahun-tahun dan itu juga tidak akan bermanfaat bagi masa depannya karena dia tidak akan menemukan sesuatu dari itu. Baik, berikut ini saya akan tampilkan slide tentang 8 kecerdasan. Bagaimana kita mendeteksi anak Anda dengan cara yang sederhana. Baik. Yang pertama, kecerdasan linguistik atau kecerdasan bahasa. Ciri-ciri anak-anak adalah suka mengobrol, banyak istilah, suka berbicara depan orang banyak, dan suka sekali membicarakan apa tentang dirinya terhadap orang lain. Dan lebih suka lagi dia senang membaca buku. Nah, bagaimana cara mendeteksinya? Ambillah waktu untuk bercerita kepada anak Anda, baik itu dongeng, karangan, ataupun lainnya. Maka mintalah anak Anda untuk menyebutkan kata-kata yang pernah Anda ucapkan sebelumnya. Apabila dia makin banyak dia pahami, dia makin mengerti, maka itu salah satu cirinya. Yang kedua, Anda bisa bermain tebak-tebakan bersama anak Anda dengan menggunakan suatu abjad. Misalnya di dalam rumah Anda semua yang menggunakan huruf P, penggaris K, pensil K, atau lainnya, atau misalnya menggunakan huruf S, sandal misalnya, sepatu, atau lainnya. Apabila dia cepat menangkap itu, maka itu ciri-ciri memiliki kecerdasan linguistik atau kecerdasan bahasa. Maka tinggal Anda mengarahkannya Anda ke depannya dengan cara seperti itu. Baik. Kecerdasan yang kedua adalah kecerdasan logis matematis. Ya, kecerdasan ini ya sudah pasti ketika anak Anda suka pekerjaan matematika, suka film detektif, suka film tantangan, suka belajar komputer, dan suka bertanya tentang cara kerja suatu benda. Maka itu ciri-cirinya ya. Nah, bagaimana Anda mendeteksinya? Tantanglah anak Anda menyusun puzzle atau jigsaw. Dari yang sederhana sampai yang banyak. Atau bahkan kalau dia bisa itu, tantanglah bermain Rubik. Apabila dia bisa memecahkannya dengan sendiri dengan waktu yang tidak terlalu lama, maka itu salah satu anak Anda memiliki kecerdasan logis matematik. Atau yang kedua, tantanglah anak Anda atau perhatikanlah Anda selalu membuat bagan di rumah atau dia menggambar grafik ataupun lainnya. Ya, misalnya dia koleksinya apa-apa, dia susun rapi, kemudian berdasarkan huruf-huruf atau yang sesuai dengan itu, maka itu salah satu contohnya adalah kecerdasan logis matematik. Maka arahkanlah anak Anda nantinya ke depannya untuk bagaimana memperkuat di pelajaran matematik. Ya, tuntunlah dia, belikanlah buku-buku matematik, masukkanlah les matematik, dan
ilmu pengetahuan alam. Baik, selanjutnya. Kecerdasan yang ketiga, ya, adalah kecerdasan kinestetik. Nah, ini kecerdasan kinestetik adalah kerja gerak. Ini kalau anak laki-laki biasanya ini gampang ditemui ya, karena dia pasti suka main bola, suka berolahraga. Itu karena itu agak susah di sini. Tapi perhatikan saja, apabila dia lebih lincah terhadap hal itu, maka itulah kecerdasannya. Kalau anak perempuan gampang, suka main sepeda, main sepatu bot, atau suka main di lapangan, suka kejar-kejaran, dia tidak mau diam, atau di rumah Anda dia tidak mau diam, maka itulah kecerdasan kinestetik atau kecerdasan gerak. Ya. Oleh karena itu Anda perlu membantunya bagaimana dia selalu memiliki kelebihan. Apakah ada olahraga sepak bola, bulu tangkis, dan lain-lain sebagainya. Atau kalau perempuan dia suka menari, dancer, ataupun lainnya. Silakan. Anda tinggal mengarahkannya bagaimana dia suka terhadap hobinya itu. Kemudian kecerdasan musikal. Ini gampang. Kalau anak Anda suka pemusik atau Anda sendiri suka pemusik, suka bernyanyi, maka ada kemungkinan turunannya juga seperti itu. Ya, kalau anak Anda suka mengamati, suka menciptakan, mendengarkan lagu, ya, dengan nada yang beda dengan yang lain. Tentu yang membeda adalah apabila dia bisa meniru nada-nada yang beda ya. Bahkan dia tahu, apalagi kalau bisa masih kecil sudah bisa main drum, bisa main piano, ya udah. Arahkanlah anak Anda ke situ. Tidak usah pelajar yang lain. Bantulah dia. Kalau yang sederhana, anak Anda bisa misalnya dia menggunakan gelas, ember, dia gebuk, ataupun dia mirip-mirip dengan nada-nada musik, maka itu salah satu bentuk cara mendeteksi anak kalau dia adalah kecerdasan musikal. Selanjutnya, kecerdasan naturalis. Kecerdasan naturalis adalah kecerdasan alam. Bagaimana ciri-cirinya? Ya, anak-anak suka memeriksa buah bunga-bunga, suka tanam bunga, suka hewan, suka memeriksa hewan, tahu nama-nama hewan, nama-nama tumbuhan, ya. Dan yang lebih gampang lagi, kalau dia suka masak-masak. Ini juga salah satu bentuk ciri-ciri dari anak yang memiliki kecerdasan naturalis atau kecerdasan alam. Cara deteksinya adalah bagaimana perhatikan anak Anda di rumah bermain setiap hari, apakah dia hewan, tumbuhan, dan Anda tahu nama-namanya, maka silakanlah Anda perhatikan bahwa anak Anda itu adalah memiliki kecerdasan naturalis. Anda arahkanlah dia, bahkan masukkanlah ke sekolah tentang sekolah hewan, sekolah tumbuhan, dan sebagainya, supaya dia makin merespon kemampuannya di bidang naturalis. Selanjutnya kita lihat kecerdasan visual spasial. Nah, ini kecerdasan ini adalah kecerdasan yang bisa mengarahkan anak Anda untuk menjadi orang memiliki seperti arsitektur ya, atau seni gambar ya. Karena visual itu adalah bagaimana merancang sesuatu yang belum ada menjadi ada. Ciri-cirinya: memiliki kemampuan menggambar di atas rata-rata orang lain, ya. Kemudian bisa membuat ruang ataupun lainnya beda dengan yang lain gitu, atau bisa menyusun puzzle dengan begitu indah kayak seperti rumah-rumahan ataupun yang lainnya. Nah, cara mendeteksinya adalah ajarlah anak Anda untuk menyaksikan suatu benda atau pemandangan di luar, maka suruhlah dia menggambar. Biarkanlah dia menggambar sesuai dengan apa yang dia ada di pikirannya. Kalau dia tertarik dan menciptakan sebuah gambar yang bagus, tidak hanya sebuah pemandangan, tapi ada sesuatu yang beda yang lain, maka anak Anda memiliki kecerdasan visual spasial. Ya. Atau gampang sekali juga, ajarlah Anda berkeliling suatu tempat, kemudian setelah itu tanya kembali bahwa rute jalan tadi lewat mana, kemana, maka apabila dia bisa menemukan jalan itu kembali, maka itulah salah satu cara untuk mengetahui bahwa anak Anda adalah kecerdasan visual spasial. Kedepannya akan jadi apa? Salah satunya adalah menjadi pilot, ya, atau arsitektur. Baik. Kemudian yang selanjutnya adalah kecerdasan intrapersonal. Nah, kalau anak Anda suka menyendiri, suka dia bekerja sendiri, suka ngomong sendiri, atau dia tidak mau bergaul dengan teman-temannya,
maka itu salah satu ciri anak memiliki kecerdasan intrapersonal. Ya. Nah, bagaimana cara mendeteksinya? Tantanglah anak Anda untuk memikirkan mana kegiatan penting di rumah, mana yang harus didahulukan, mana yang dibelakangkan, atau bahkan yang tidak mungkin. Ya. Kemudian ajarlah anak Anda ke tempat yang ramai atau tempat berkumpul. Apabila dia tidak mau atau malah dia suka menyendiri-sendiri, maka itu adalah kecerdasan intrapersonal. Ya. Apa ke depannya? Anak Anda akan menjadi seorang penulis ataupun akan menjadi seorang yang menghasilkan sesuatu tanpa harus orang lain, seperti misalnya sutradara ataupun lainnya, ya. Baik. Itu ciri-ciri anak yang memiliki kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan interpersonal. Nah, ini adalah lawan dari tadi kecerdasan intrapersonal. Kalau anak Anda suka bergaul, suka ngobrol dengan teman-temannya, apabila dia ramai dia makin suka. Apabila dia di sekolah dia selalu berkumpul sama teman-temannya, suka berdiskusi, maka itulah kecerdasan interpersonal. Jadi apakah ke depannya? Menjadi humas. Ataupun yang lainnya, dia akan menjadi orang-orang hebat, ya, di bidang protokoler ataupun bidang-bidang lainnya. Bagaimana cara mendeteksi secara sederhana? Ialah ketika anak Anda masuk sekolah, tanyakanlah siapakah teman yang paling dia dekat dan siapakah guru yang paling dia suka. Bahkan dia bisa ceritakan asal-usulnya gurunya ataupun bagaimana kehidupan sehari-hari. Maka itulah salah satu ciri memiliki kecerdasan interpersonal, memiliki hubungan dengan yang di luar. Baik. Nah, dengan mengetahui kecerdasan itu, Anda tinggal mengarahkan anak Anda ke depannya seperti apa. Ingat pesan saya? Ingat pesan Rasulullah bahwa anak itu lahir bagaikan kertas yang putih. Bapak ibunya lah yang mencoret-coretnya, bahkan membuat anaknya tidak berhasil. Oleh karena itu, bantulah anak Anda, bimbinglah anak Anda, ketahuilah kecerdasan anak Anda, maka Anda akan menjadi orang tua yang sukses, menjadikan anak Anda menjadi orang yang gemilang, menjadi super, dan berhasil sesuai dengan bidang pekerjaannya masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.